Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rego Lewi. Hari ini saya akan bicara kembali di Hati Melayani bagian kedua. Kita masih akan membahas tentang sikap hati kita di dalam melayani, saudara. Kita masih akan di ayat yang sama, di Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, ada begitu banyak orang yang melayani, tetapi entah kenapa mereka kecewa. Tapi mereka nggak suka. Mereka pahit dan tidak mau melayani lagi. Itu semua terjadi karena motivasi yang keliru dalam melayani. Melayani pada dasarnya adalah memberi, tak harap kembali. Nah, maka dari itu saat orang punya motivasi yang berbeda, tentu akan mengakibatkan kekecewaan. Ada yang karena pengen dianggap orang. Ada yang pengen karena pendekatan sama seseorang. Ada yang pengen supaya dia bisa dianggap gitu banyak orang. Ada yang pengen supaya dia bisa dianggap tinggi. Ada yang pengen supaya dia bisa kelihatan kerja, kelihatan sibuk. Dan begitu semua yang dia inginkan tidak tercapai, atau dia mau cari muka dan tercapai, maka dia kecewa dan meninggalkan pelayanan. Kenyataannya tidak semua dari para hamba Tuhan atau gereja, itu nggak semuanya salah. Pada waktu terjadi orang pergi keluar dari gereja, nggak semua gerejanya salah. Banyak gerejanya menegakkan kebenaran. Tapi mungkin ada orang-orang yang melayani dengan motivasi yang salah sehingga mereka pergi begitu saja. So, itulah gunanya pengembalaan. Nah, tapi saya mau kasih tahu lagi saudara, bahwa saya cuma akan pakai satu cerita hari ini tentang pelayanan. Kalau ada satu tim yang menarik perhatian saya, itu adalah bagi Anda yang suka sepak bola, Anda akan tahu Barcelona. Saya ingat saya dulu suka nonton bola dan Barcelona itu adalah salah satu tim yang sangat besar pada waktu saya nonton bola. Saya ingat pada waktu saya remaja, masih anak muda. Saya ingat pada waktu itu Lionel Messi masih dianggap sebagai pemain muda berbakat. Sekarang dia sudah mau pensiun. Atau bahkan dia sudah pensiun. Dia sudah pindah dari klub itu. Yang menarik adalah saudara, saya melihat Lionel Messi di masa kejayaannya. Dan mungkin saudara pun punya olahraga-olahraga yang saudara sukai. Mungkin golf, mungkin rugby, cricket, atau mungkin basket. Nah, tapi yang menarik adalah setiap cabang olahraga ini, atau badminton sekalipun, adalah begini, bahwa rata-rata di antara mereka gaji tinggi, apalagi pemain sepak bola. Saya pernah menghitung bahwa beberapa gaji pemain bintang di dunia itu sekitar 1 detik, sekitar 1 sampai 1,5 juta rupiah, sampai 2 juta rupiah. Artinya betapa besar gaji yang mereka miliki. Saya kadang setiap kali ngeliat gaji pemain bola, saya berpikir berapa tahu gejrot dan cimol yang saya bisa beli ya. Berapa makanan kecil yang saya bisa beli.
Nah, menarik adalah gaji mereka besar, tetapi mereka tidak suka di bangku cadangan. Ini perspektif yang sangat menarik. Padahal sebenarnya kalau di bangku cadangan, bukan berarti hidup mereka selesai, saudara. Di bangku cadangan sekali-sekali, kan nggak apa-apa juga. Lagi pula gaji mereka nggak turun. Mereka bahkan bisa makan bakso. Ngejek teman-temannya. Woi, larinya nggak bagus kamu. Woi, nendangnya kok meleset. Ayo dong bro, perform lebih baik. Nah, tapi kenapa mereka nggak suka? Ini yang saya pelajarin. Karena sukacita mereka hadir pada waktu mereka berkontribusi. Sukacita tidak akan lahir pada itu saudara diam saja, menjadi konsumen di gereja. Sukacita hadir pada waktu saudara bukan cuma duduk, tetapi ada waktunya saudara yang ikutan melayani, mengizinkan orang lain yang duduk. Saudara nggak cuma diam. Banyak anak muda stres hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya keseringan mager, nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan sesuatu yang meaningful, tidak melakukan sesuatu yang ada maknanya. Dan makna hadir pada waktu kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Banyak orang kaya yang memiliki semua, akhirnya malah end up jadi filantropis. Karena kami menyadari uang yang banyak ini tampaknya kalau mereka pakai juga nggak ada gunanya, nggak habis-habis, bingung juga. Disitulah mereka justru filantropis. Kita tidak perlu jadi filantropis dulu atau menjadi orang kaya untuk menyadari kebenaran itu. Saudara bisa berkontribusi dari sekarang. Jadi jangan cuma datang ke gereja mental sultan, apa yang saya dapatkan dari gereja. Berubahlah jadi berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang bisa saya kontribusikan? Kalau saudara lihat kelemahan di gerejamu, mungkin saudara perlu lihat bahwa mungkin kau dipanggil untuk menyelesaikan hal itu. Saya harap ini jadi sesuatu yang meaningful untuk saudara pikirkan. Bahwa tubuh Kristus itu beda-beda. Cara ngelihatnya beda-beda, perspektifnya beda-beda. Kenapa? Karena problem di pekerjaan Tuhan juga beda-beda. Maybe you are called to solve problems. Dan tidak semua problems itu saudara orang lihat. Tapi ketika saudara lihat, mungkin saudara dipanggil untuk itu. So, saya berdoa supaya Anda jadi pribadi yang berkontribusi lebih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan, bila kami nggak cuma jadi sekedar penonton, tapi kami jadi kontributor. Bila kami nggak cuma sekedar hanya duduk saja, tapi kami jadi orang yang melayani dan bergerak. Tuhan, aku berdoa bagi semua agar kami nggak datang dengan mental yang ingin dilayani, tapi kami ingin melayani. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. God's Lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.